Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, puji Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama membuka perenungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 3 ayat 5-7 saya akan bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membahas ayat ini satu persatu. Ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Puji Tuhan, terkadang saudaraku kita berpikir, ya mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak mengenakan atau yang seperti itu yang saudara sedang alami terjadi di dalam kehidupan kita. Seolah-olah Tuhan berdiam diri saja. Apakah karena Tuhan tidak sayang? Tidak saudara, justru sebaliknya karena Ia begitu mengasihi saudara dan saya, maka Ia mengizinkan hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kita saudaraku. Mengapa demikian? Bukan hanya kita harus tetap percaya kepada Tuhan, tetapi pola pikir kita yang terlalu berbeda dengan pola pikir Allah. Terkadang ketika kita menghadapi situasi yang sulit atau tidak mengenakan di dalam kehidupan kita, kita malah menyalahkan Tuhan saudara. Ya, daripada menyalahkan Tuhan atas situasi yang sedang terjadi, kita harus bisa melihat hal-hal positif di dalam setiap kehidupan kita. Karena Allah selalu memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya, karena saudara dan saya adalah anak-anaknya. Ya, jika diilustrasikan, itu seperti perumpamaan biji kurma saudaraku. Pernahkah terbesit atau terbayangkan di dalam pikiran kita, bagaimana caranya pohon kurma itu dapat tumbuh di padang gurun dengan cuaca yang sangat ekstrim saudaraku. Rahasianya adalah ketika biji kurma itu ditaburkan, ketika biji kurma itu ditanam, di atasnya harus ditumpuk atau dihimpit oleh bebatuan. Ketika biji kurma itu bertumbuh ke atas, pertumbuhannya akan terganggu. Alih-alih biji kurma itu menyerah, ia malah bertumbuh ke bawah. Sebaliknya, dia malah tumbuh ke bawah, ke bawah tanah saudaraku. Ia merambatkan akarnya jauh ke dalam bawah tanah. Ia menguatkan akarnya. Akar ini berbicara tentang fondasi. Ketika akar atau fondasi itu cukup kuat, ia dapat mendobrak batu yang ada di atasnya. Itu jugalah yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, ketika Anda merasa kehidupan ini seolah-olah stagnan, tidaklah demikian saudaraku. Anda mengalami pertumbuhan yang luar biasa, tetapi di dalam roh saudara, Allah sedang memupukkan, Allah sedang menguatkan fondasi di dalam diri saudara. Ya, meskipun seolah-olah tidak terlihat, tetapi perubahan atau pertumbuhan itu nyata saudara di dalam diri saudara. Ya, jadi jangan merasa khawatir. Tuhan sedang memperkuat fondasi di dalam diri saudara. Ya, ketika fondasi itu kuat saudaraku, Anda dapat mendobrak setiap permasalahan, setiap tantangan yang ada. Jadi Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang baik dalam kehidupan saudara. Ya, karena juga kita dipanggil untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ya, jika dibayangkan sebuah grafik saudaraku, pertumbuhan Anda itu tidak stagnan atau mengalami penurunan. Ya, tetapi pertumbuhan Anda itu terus maju ya ke atas. Karena Anda, saudara dipanggil untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jadi jangan pernah menyerah dengan keadaan atau saudara ya, yang mempunyai visi, misi, cita-cita, angan-angan. Jangan putus pengharapan, ya Anda bisa meraihnya. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri saudaraku. Kita terbatas, penuh dengan kelemahan. Yang harus kita lakukan ialah sandarkan pengharapan kita. Kekuatan, kemampuan atau apapun yang saudara miliki ke dalam tangan Tuhan. Ya, maka tangan Tuhan yang kuat, yang tak terbatas itu akan turun menaungi kita yang sangat terbatas ini. Andalkan Tuhan selalu. Ya, lekatkan hati kita, saudara dan saya, kepada hatinya. Ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan membaca firman-Nya dan berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Ya, Tuhan kita bukanlah Allah yang jauh, saudaraku, yang tidak bisa dijangkau. Ya, belajarlah berdoa, saudara. Tidak perlu malu atau merasa terintimidasi. Jika berdoa harus dengan kata-kata yang indah dan bagus. Tidak perlu saudara. Yang diperlukan hanyalah kejujuran dan ketulusan hati saudara. Ungkapkan semuanya kepada Tuhan saudara. Karena Ia adalah sahabat kita. Bahkan lebih dari itu, Ia adalah Bapa kita sendiri. Ungkapkan perasaan dan keinginan Anda dimanapun, kapanpun, bahkan dengan bahasa sederhana sekalipun kepada Tuhan. Atau bahkan saudara,
Jika hanya bisa memanggil nama Tuhan Yesus, panggil saja saudaraku. Ya, ia sudah mengerti dan ia akan segera menolong saudara. Mari saudara kita coba lagi semuanya dalam mengatasi permasalahan hidup, kekhawatiran, dalam mungkin meraih cita-cita saudara, mimpi, angan-angan. Ya, tetapi kali ini bukan dengan sudut pandang maupun dengan cara atau kekuatan saudara sendiri, tetapi dari sudut pandang, kekuatan dan kemampuan Allah. Haleluya. Saudara, ketika Anda dan saya melakukan hal-hal yang demikian, maka ayat selanjutnya akan menjadi bagian saudara. Ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketika saudara melekatkan hati saudara kepadanya, berserah penuh mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, berarti kita sudah mengakui Tuhan di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Dengan demikian, ia akan membuat berhasil apapun yang kita kerjakan. Mungkin Anda belum merasakan buahnya sekarang, tetapi percayalah saudara, kelak Anda akan menerimanya. Tetap kerjakan bagian kita dengan maksimal saudara. Yang mempunyai angan-angan, cita-cita, visi atau mimpi, jangan malu untuk memperkatakannya. Buatlah perencanaan saudaraku dan tindakan untuk mewujudkannya. Ya, bukan hanya sekedar berdoa. Berdoa bagus saudaraku, tetapi dalam berdoa juga harus ada bekerja saudara. Ora et labora. Jadi buat perencanaan saudara. Ya, kerjakan segala sesuatunya itu seolah-olah untuk Tuhan. Lakukanlah dengan maksimal dan kesungguhan hati. Di dalam setiap situasi yang sedang kita hadapi, senang dan buruk, harus tetap melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Ya, hal itulah yang dapat menjadikan saudara keluar menjadi lebih dari pemenang. Lalu ayat terakhir, ayat selanjutnya, ayat yang ke-7 yaitu, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, ketika Anda telah meraih mimpi saudara, visi misi saudara, dan Anda telah keluar dari permasalahan hidup saudara, Allah ingin engkau maksimal saudaraku. Karena memang lebih mudah meraih sesuatu daripada mempertahankannya. Allah mau kita bukan hanya sekedar meraihnya. Allah mau kita bukan hanya sekedar meraih, dapat meraih cita-cita atau angan-angan yang saudara miliki, atau Anda dapat keluar sebagai pemenang dalam menghadapi setiap situasi dan kondisi yang ada. Tetapi Allah mau Anda juga dapat mempertahankan hal itu, bahkan lebih lagi saudaraku. Apakah rahasianya? Ada di ayat ini. Jadi ketika Anda sudah meraih segala sesuatu yang Anda impikan, atau Anda sudah berasa di puncak, di atas, Allah ingin tetap mempertahankan itu. Rahasianya adalah jangan merasa diri kita sendiri bijak saudaraku, atau merasa semua keberhasilan yang kita telah raih itu karena kepandaian, kehebatan kita. Janganlah bermegah di dalam kekuatan kita sendiri. Semua keberhasilan atau kemenangan yang sudah diraih itu dapat terjadi karena ada tangan yang kuat yang menopang saudara. Mengucap syukur tidaklah dilarang. Ya, selama Anda menyadari dan mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi atas pertolongan dan penyertaan Tuhan. Jangan sampai kita mengucap syukur di dalam mulut kita, tetapi di hati kita itu kita bermegah atas kekuatan kita sendiri. Ya saudaraku, banyak sekali contoh-contoh di Alkitab yang demikian. Kita ambil beberapa contoh itu seperti Saul dan Daud yang lebih mengikuti kehendak sendiri, ya, dan menolak firman Tuhan, akhirnya mereka jatuh. Ya, janganlah demikian. Ya, tetap lakukan hal-hal yang baik. Jauhilah kejahatan, sandarkan segala sesuatunya berdasarkan kehendak Allah. Apa yang akan kita perbuat harus dinilai dari baik dan buruknya berdasarkan firman Tuhan. Dengan demikian Anda dapat terus mempertahankan keberhasilan yang sudah saudara raih. Bahkan Allah limpahkan lebih lagi ke depannya karena Anda mengutamakan Dia. Maka Ia akan berjalan bersama-sama dengan Dia. Dan jika Allah berjalan bersama-sama dengan kita, siapakah lawannya? Siapakah ini berbicara tentang apapun juga saudaraku. Apapun yang mungkin sedang Anda gumuli, apapun yang Anda takuti, risaukan, apapun itu, serahkan dalam tangan Tuhan. Ia telah menyediakan kemenangan yang gilang gemilang bagi saudara. Karena Anda telah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini dapat menjadi rema dan bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyadari segala sesuatu yang kami alami itu adalah untuk kebaikan kami ya Bapa. Engkau tidak pernah jauh dan Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau mengakui kedaulatan-Mu atas kehidupan kami. Kami mau mengakui
Engkau Tuhan dalam setiap aktivitas dan jalan kami ya Bapa. Tuntun kami Tuhan, kami tidak dapat berjalan melangkah tanpa-Mu ya Bapa. Kasihani kami Tuhan, terus pimpin kami sehingga apapun yang kami perbuat Engkau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang akan mengurapi kami, Engkau yang akan memampukan kami dalam menghadapi situasi kehidupan yang kami hadapi pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan jalan keluar. Terima kasih Engkau telah menjadikan kami lebih dari pemenang karena Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin.